Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa mahasiswa semuanya yang saya banggakan. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang ke berapa ini ya? Ke-8 ya? 8 apa 9 ini? Ya. Materi kita hari ini yaitu tentang hadis yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini. Oke, baik. Kalau kita merujuk atau melihat pada teks-teks hadis atau ayat-ayat Al-Quran, maka sebetulnya kita tidak akan melihat terlalu banyak naskah ya atau dalil-dalil yang berkaitan dengan mendidik anak. Kenapa? Karena memang kalau kemudian kita menganggap bahwa Al-Quran dan hadis itu sebagai sebuah pedoman lengkap dan utuh dan rigid gitu ya untuk menciptakan suatu peradaban, saya kira tidak seperti itu. Niat awalnya memang tidak seperti itu. Jadi kita selama ini mungkin menganggap bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah sebuah pedoman yang rigid sekali begitu, yang sangat rigid untuk membentuk sebuah peradaban. Ternyata tidak seperti itu. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah Quran itu dan hadis itu memberikan rambu-rambu bagaimana menciptakan sebuah peradaban. Sedangkan bagaimana teknisnya atau rinciannya itu ya Al-Quran itu menyelaraskan, jadi menyelaraskan dengan karakteristik peradaban di suatu tempat, karena tidak akan sama. Jadi taruhlah misalkan di dalam cerita-cerita kenabian gitu ya, di dalam cerita-cerita kenabian itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad, kita ambil satu contoh misalkan. Beliau bertiga ada di dalam peradaban yang berbeda. Nabi Ibrahim di peradaban Sumeria, Nabi Musa di dalam peradaban orang Mesir, orang zaman Fir'aun gitu. Nabi Musa di dalam peradaban orang Arab. Mereka bertiga sama-sama mendapatkan wahyu, mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, nilai-nilai universalnya itu sama. Nilai-nilai universalnya sama, tetapi secara teknisnya itu berbeda. Jadi secara teknisnya tidak sama, berbeda. Taruhlah satu contoh misalkan di masanya Nabi Musa, model sholatnya tidak sama dengan masanya Nabi Muhammad. Konsep bermuamalah atau berkehidupan tidak sama. dalam masalah ibadah misalnya, kalau Nabi Muhammad disyariatkan sholat 5 waktu, kalau di masanya Nabi Musa ibadah itu hanya dilakukan 1 kali dalam 1 minggu, tetapi semua wajib hadir. Taubat yang dilakukan oleh Nabi Musa dan umatnya dalam menyesali perbuatan syirik itu, kalau di masanya Nabi Musa harus bunuh diri, kalau di masanya Nabi Muhammad tidak. Nah, hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa wahyunya Allah itu, kitabnya Allah atau ketetapan dari Allah itu bersifat fleksibel. Fleksibel artinya
ya dikatakan mengikuti atau menyelaraskan peradaban itu nanti ada yang marah. Nah, Quran ngikut manusia apa manusia yang ngikut Quran? ada yang mengatakan begitu. Nah, ini pemahaman yang begini ini harus diluruskan. bukan bermakna kalau Quran itu mengikuti manusia, bukan, tetapi artinya Al-Quran itu membawa nilai-nilai substansial yang tetap. Adapun yang bersifat teknis, maka teknis ini disesuaikan dengan kondisi peradaban manusia. Gitu. Bukan kok Qurannya ikut manusia. Saya ambil satu contoh. Misalnya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Nah, tu'minuna billah dan seterusnya itu di dalam surat As-Saff itu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu, wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan tentang perniagaan yang akan menyelamatkanmu dari siksanya api neraka. Allah menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai atau yang selaras dengan peradaban yang ada pada saat itu. Peradabannya orang Madinah, orang Mekah itu secara demografis, kondisi masyarakatnya adalah masyarakat niaga atau masyarakat berdagang. Maka Allah mengajak bicara orang-orang Mekah itu, orang Madinah, seperti bagaimana peradaban mereka pada saat itu. Jadi komunikatif. Nilai substansialnya itu adalah ajakan untuk beriman kepada Allah dan melakukan amalan-amalan atau perbuatan yang baik. Hal-hal perbuatan yang baik. Sedangkan nilai yang bersifat teknis, cara-cara teknis itu oleh Allah disesuaikan dengan kondisi orang pada saat itu. Kalau itu diajarkan di tahun 2000 mungkin ya akan beda lagi, perkataannya akan berbeda dengan yang ada sekarang itu, dengan yang ada di Al-Quran ini. Jadi naskah Al-Quran itu yang harus kita gali itu adalah makna yang substansialnya. Sedangkan persoalan teknisnya itu seharusnya harus kita kembangkan agar sesuai gitu. Nah, itu persoalan yang mendasar sebetulnya, tetapi kadang sering dilupakan. Termasuk dalam persoalan hadis. Nah, selalu saya sampaikan di awal pertemuan bahwa sebetulnya upaya-upaya bahwa kemudian mencocok logikan atau nggotak-gaduk bahwa ini misalnya pendidikan prenatal, kemudian pendidikan sosial, pendidikan anak usia dini dan sebagainya. Ini kalau kemudian semuanya itu dipaksakan begitu, dipaksakan digodak-gadukkan, ini akan justru kelihatan lucu begitu. Apalagi kalau penggadukannya itu atau penggandengannya itu hanya berdasarkan keterangan tekstualnya saja, naskah tekstualnya saja. Lah ini akan menjadi timpang. Apalagi kalau kemudian dalam segala macam persoalan itu terus kemudian mengatakan ini tidak ada dalilnya, ini naskahnya tidak ada, atau adanya ini. Lalu apalagi kalau kemudian yang hal-hal yang bersifat teknis itu lalu kemudian dipaksakan untuk menjadi sebuah hukum yang mengikat secara prinsipil. Misalnya mateni cecak terus kemudian dijadikan hukum yang prinsipil, kalau kapan-kapan ketemu cecak bunuh, Nah, tanpa melihat bagaimana dulu rahasianya.